Al-Habib Umar dalam Al-Khulasahnya mengatakan, zikir, wirid, la yanfa illa biddawam. Namanya berzikir, baca wirid, nggak akan ada faedahnya kalau kita tidak rutin, tidak merutinkan. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali, maka dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Kita baca subhanallah wa bihamdih itu kurang dari 3 menit. Dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih dicintai oleh Rasulullah SAW ucapan itu ketimbang dunia dan seisinya. Lebih mulia dari mobil mewah, lebih mulia dari rumah yang megah, dari uang, dari popularitas, dari ketampanan, kecantikan. Ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu Masya Allah. Yang mengatakan, yang berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam satu hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pahala setara dengan membebaskan, itu 10 ya, 4 keturunan Nabi Ismail. Kalau 100 pahalanya setara membebaskan 10 budak. Kalau 10 setara membebaskan 4 putra Nabi Ismail. Kalau 100 setara membebaskan 10 budak. Kalau 1 budak 1 miliar, berarti orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia sudah sedekah 10 miliar. Karena zikir itu adalah sedekah bagi orang yang gak punya uang. Ini udah kagak punya uang, sedikit berzikir. Akhirnya dia tidak punya bekal untuk dia akhirat. Maka orang miskin kalau mau ngalahin orang kaya nanti di hari kiamat, itu bukan dengan fulus, dengan zikir. Jangan disangka tuh pengangguran nganggur benar-benar. Jangan-jangan dia nabung buat akhiratnya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat yang ringan di lidah, kemudian berat di timbangan mizan, kemudian dicintai oleh Ar-Rahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dhahaba ahlu duthur bil ujur. Di zaman Nabi Muhammad SAW orang miskin pada ngadu. Itu orang-orang kaya mereka semua menggondol semua pahala. Yusalluna kama nusolli, mereka sholat, kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasum, kami puasa, mereka juga puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, fulus mereka banyak, mereka bisa bikin pesantren, mereka bisa nyumbang masjid. Kata Nabi SAW, ala inna fi kulli tasbihatin shadaqah, baca subhanallah itu sedekah. Wa fi kulli tahlilatin shadaqah, baca la ilaha illallah itu sedekah. Wa fi kulli tahmidatin shadaqah, alhamdulillah itu sedekah. Wa fi kulli takbiratin shadaqah, setiap ucapan Allahu akbar itu sedekah. Jadi kita setiap hari bisa beramal, nabung buat akhirat. Jangan mikirin cuma dunia saya. Ini udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Fayu'mar bi arba'i kalimat. Malaikat tuh ketika kita sudah 120 hari disuruh nyatet tuh ketika meniupkan ruh 4 hal. Bikat birizkihi wa amalihi wa ajalihi syaqi am sa'id. Disuruh catat, nih, lihat rezeki dia nih. Matinya di mana, jam berapa, kapan, matinya sebab apa, udah ditulis. Husnul khotimah, su'ul khotimah, semua sudah ditulis. Jadi nggak usah khawatir, namanya rezeki itu nggak bakal salah alamat. Israel salah alamat nggak? Israel salah alamat nggak? Nggak mungkin salah alamat. Malaikat Israel aja nggak salah alamat. Malaikat pembagi rezeki kira-kira salah alamat apa nggak? Nggak mungkin. Kita yang jarang mengamalkan ini. Makanya jadi orang alim, zikirnya harus kuat. Apalagi zaman sekarang orang yang nggak suka kepada orang alim ini pakai sihir. Bukannya enggak, santet apa segala macam ya dikerahkan. Karena iblis dan setan tidak akan pernah ridho terhadap sebuah kebaikan. Lihat orang mau bangun pesantren, pasti ada aja cobaannya. Entah tetangganya bangun ma'had tahfiz, pasti ada aja cobaannya. Bikin kajian sama para habaib, pasti ada aja cobaannya. Tapi nggak usah khawatir, ya. Intang surullaha yang surkum, tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, Allah tegaskan kamu punya kaki. Kamu punya pijakan itu Allah kokohkan. Dengan catatan apa? Kamu niatnya nolong agama Allah. Kerja niatnya apa? Nolong agama Allah. Cari nafkah, kenapa nggak kaya-kaya dan nggak berkah? Karena nggak diniatin. Saya mau sedekah ke majelis, saya mau sedekah ke masjid, saya mau support majelis taklim, saya mau support masjid. Kalau niatnya seperti itu, insya Allah pintu rezeki antum nggak cuma 1.000 Allah buka. Tapi kalau niatnya cuma ya supaya diri saya kaya, memperkaya diri saja, supaya diri saya punya
sekuritas di dalam finansial, keamanan dalam finance, itu orang yang akan rugi di hari kiamat.